Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Farera dengan NPM 2111031114. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan SPSS, yaitu dengan tabulasi silang menggunakan employee sum, data employee sum, dan yang kedua ada transform dan complete variable dengan menggunakan data grade sum, yang ketiga dari code variable dengan data test market sum, dan yang terakhir yaitu merge dengan menggunakan data grades dan grade show. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan cara tabulasi silang, yaitu dengan pertama membuka file, kemudian new, kemudian open, kemudian data. Di sini kita akan milih data employee sum. Open. Nah, di sini ada data ID, ada gender, ada birth date, ada eduk, job care, dan lain-lain. Tujuan dari tabulasi silang adalah untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel kategori dengan cara menyajikan dalam bentuk tabel yang mempermudah pemahaman pola atau korelasi di antara variabel. Dengan tabulasi juga membantu merangkum data dalam format yang lebih mudah dibaca dan dianalisis. Yaitu caranya dengan cara analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross steps. Nah, pada bagian row kita bisa pilih employment category. Masukkan ke dalam row. Dan pada bagian kolom itu pilih gender. Masukkan ke kolom. Setelah itu bisa lihat ke kanan, ada bagian statistik ini. Kita bisa pilih chi-square, kita bisa centang. Kemudian continue. Setelah continue, itu bisa kita langsung ke cells. Pada cells, kita bisa lihat bagian observe, kemudian row, lalu continue. Lalu tekan OK. Nah, di sini hasilnya akan menampilkan pembagian kategori pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Nah, pada bagian case processing summary, kita bisa lihat di sini data validnya berjumlah 474% dan data yang tidak digunakan itu tidak ada, berarti semua datanya digunakan dan totalnya 474, yaitu dalam persen yaitu 100%. Kemudian di sini bisa dilihat ada employment kategori atau gender cross tabulation. Di sini ada employment kategori clerical count within employment kategori, yaitu perempuan sebanyak 206 orang dan within employment kategorinya itu 56,7% dari laki-laki, yaitu laki-lakinya sebesar 43,3% yang berjumlah 157 orang. Dan pada bagian custodial, perempuannya tidak ada dan laki-lakinya itu berjumlah 27 orang. Dan bagian atau posisi manajer itu ada 10 orang perempuan, yaitu 11,9%, dan laki-lakinya berjumlah 74 orang, yaitu 88,1%. Totalnya di sini bisa dilihat 216 untuk perempuan dan laki-laki 258. Di sini bisa kita lihat chi-square test. Jadi, chi-square test ini digunakan untuk menguji apakah ada asosiasi atau hubungan antara kategori pekerjaan dan jenis kelamin. Hasil dari chi-square test ini akan menunjukkan bahwa apakah ada hubungan atau asosiasi antara kategori pekerjaan dengan jenis kelamin atau tidak. Nah, bisa kita lihat hasil dari chi-square kita ini. Yang pertama, ada persen chi-square, ada di value-nya berjumlah 79,277 dan di F-nya ada 2
dan asymptotic significance-nya itu 0,00. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa uji ini sangat signifikan atau p-value-nya itu kurang dari 0,05 yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diuji. Yang kedua yaitu likelihood ratio. Value-nya berjumlah 95,467 dan DF-nya ada 2 dan juga asymptotic significance-nya itu juga 0,00. Jadi, hasil yang signifikan juga menunjukkan model memiliki hubungan kuat dengan data atau secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara variabel-variabel yang diuji dalam analisis ini karena nilai P-nya itu 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,05. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang atau cara dari transform dan complete variable dengan menekan file, kemudian open, data, lalu pilih data grade sub, open. Di sini kita bisa lihat tampilannya ada ID, last name, first name, ada gender, ada ethnic, dan lain-lain. Di variable view juga bisa kita lihat di sini ada name, type, with, decimals, dan juga lain-lain. Kita bisa lihat data view-nya untuk bagian total. Kita akan mengubah totalnya. Di sini kita bisa lihat sampai ke kanan. Baik, kita akan mentransform dan complete variable dengan cara transform, kemudian compute variable, kemudian target variabelnya itu bisa kita isi dengan total. Karena kita ingin menambahkan data total. Kemudian pada type dan label bisa kita isi pada bagian ini total nilai kuis. Jadi kita akan mentotal nilai kuis. Seperti ini. Lalu continue. Pada numeric expression ini, kita bisa menambahkan kuis 1, masukkan ke dalam numeric expression, karena kita mau menotalkan semua jumlah nilai dari kuis 1 sampai dengan 5. Masukkan ke numeric expression, jangan lupa tekan tambah, lalu kuis 2, tambah, kuis 3, tambah, kuis 4, tambah, kuis 5. Setelah ditambahkan semua atau dimasukkan ke dalam numeric expression ini, kemudian tekan OK. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat pada hasilnya yaitu execute. Ini tampilan dari hasil yang chi-square dan juga hasil dari transform dan complete variable. Di sini bisa kita lihat kalau sudah ada kata execute seperti ini, itu data sudah berubah variabelnya dan kita lihat lagi ke data grades yang kita buka tadi. Kita bisa lihat apakah total sudah masuk atau belum. Nah, tadi sebelumnya kita lihat belum ada total dari nilai P1 sampai 5. Namun setelah kita olah tadi sudah ada total yaitu seperti 27, 42, 41 pada hasil kuis 1 sampai dengan kuis 5. Selanjutnya yang ketiga yaitu record variable. Kita akan buka filenya dulu. File, open, kemudian data, lalu pilih test market solve. Open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada data market ID, market size. Nah,
Di sini kita akan membuat variabel baru di bagian ini. Dengan cara transform, kemudian record into different variables. Nah, pada input variable ini kita masukkan data unit sold in thousand atau cells. Kemudian pada bagian name kita bisa ubah menjadi cells underscores record. Kemudian change, kemudian old and new value. Pada bagian range low stroke value itu merupakan angka berapa batas nilai paling rendah. Misal kita isi 61. Kemudian pada value-nya bagian sini bisa kita isi dengan 1. Jika angkanya itu lebih dari 61, kurang dari 61, nanti akan muncul angka 1. Kemudian add, lalu kita pilih bagian range value true. Kemudian isi semisalnya dengan angka 61,01. Ini maksudnya di sini adalah range value true high guess ini adalah nilai nilai batas untuk kategori yang paling tinggi yaitu 60,1. Sepertinya 61,1 karena ingin kita masukkan 61. Lalu pada value kita bisa isi 2. Kemudian add, lalu continue. Setelah itu pilih OK. Nanti di sini akan keluar kata-kata seperti ini atau kata execute yang berarti sudah berhasil menambahkan atau sudah berhasil melakukan record variabel. Pada bagian kita buka kembali test market soft. Nah, di sini akan muncul data sales record. Jadi, di mana nilai yang kurang dari yang kita buat tadi 61 itu akan diwakili oleh angka 1 dan nilai yang lebih dari 61 itu akan diwakili dengan angka 2. Baiklah, saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu merge menggunakan data grade soft dan grade show. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Maksud merge ini adalah untuk menggabungkan 2 atau lebih dataset menjadi satu dataset yang komprehensif, dan penggabungan ini bisa dilakukan berdasarkan variabel tertentu yang ada di kedua dataset. Ada 2 merge atau comment yang ada di SPSS, yaitu ada add cases untuk menggabungkan subjek dari 2 files SPSS berbeda, dan yang kedua ada add variables yang untuk memasukkan atau menggabungkan variabel baru dari file SPSS yang berbeda ke dalam set yang akan dianalisis. Sebelum merging itu kita harus memastikan format dan dataset itu sama, baik variabel atau subjeknya yang akan di merging. Yang pertama kita akan membuka dulu file, open, data, kemudian kita pilih grade soft, open, akan muncul grade soft.
Kita keluarkan dulu data sebelumnya agar tidak ada data lainnya selain data grade sum. Oke. Yang kedua kita akan buka data get row. Open data, kemudian grade row, open, lalu balik lagi ke data. Kita balik ke data grade sum. Kemudian pilih data, kemudian merge, files, kemudian add cases, pilih grade row, continue, dan pada unpaired variables ini maksudnya yaitu variabel yang namanya tidak sama antara dua file. Dan ini adalah menunjukkan variabel sudah kompetitif untuk kedua dataset, lalu tekan OK. Nah, akan muncul penggabungan dari data grades sum dan juga grades row. Sudah dijelaskan cara merge data file dua file berbeda dalam satu file. Jadi kita akan mencoba merge dua data file tapi untuk menambahkan dua variabel baru. Itu caranya kita harus tutup dulu bagian output dan juga kita sudah buka data, kita sudah punya data grade sum, kemudian kita akan membuka data grade call dengan cara open data, kemudian pilih grade call, open. Nah, sini ada ID, last name, first name, ada pref GPA. Kemudian kita balik lagi ke data grade. Pilih ke data grade. Lalu kita pilih data. Kemudian sama seperti tadi, pilih merge file, namun kali ini kita akan add variables. Pilih grade call, lalu continue. Nah, pada merge method ini kita pilih yang kedua yaitu one-to-one merge based on key values. Kemudian pada variablesnya kita keluarkan yang variabel yang tidak diinginkan. Sebagai contoh kita akan mengeluarkan low up, kemudian section kita keluarkan, lalu tekan OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita geser ke kanan. Nah, kita bisa lihat di sini ada pref GPA-nya, ada juga IQ variabel yang berasal dari grade row tadi. Sampai di sini penjelasan dari saya. Kalau ada saya salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.